jurus yang sudah saya pelajari ketika saya pelatihan kemarin. Nah, pelatihan yang saya ikuti adalah praktik jurus BK2. Kebetulan untuk kali ini saya tidak akan menyampaikan ketujuh jurus semuanya karena mengingat waktunya juga sangat terbatas. Insya Allah nanti saya akan menyampaikan hanya 2 jurus saja. Saya mohon kepada Bapak Arif Hidayat selaku wakil dari Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Arif sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah. Langsung saja ke Bapak Ibu biar tidak terlalu lama. Nah, untuk jurus yang pertama yang sudah saya lakukan di kelas adalah jurus kenali potensi. Pelaksanaannya adalah pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 di kelas 10 akademika. Kenapa saya pilih jurus kenali potensi? Karena berdasarkan ini Google Form analisis kebutuhan siswa. Di sini nampak bahwa banyak sekali siswa yang ini ya, yang sudah mencari tahu, begitu juga dengan bakatnya, masih banyak yang belum tahu. Nah, kenapa kok harus mengetahui potensi diri? Kita tahu bahwa anak didik kita sebenarnya punya kompetensi, tapi ketika disuruh maju, ketika disuruh tampil itu sangat-sangat susah karena ya itu tadi mungkin belum tahu. Nah, ketika sudah tahu potensi dirinya, harapannya supaya lebih percaya diri, yang mudah mengambil keputusan, bisa mengembangkan potensi dan hidup lebih terarah. Nah, untuk minat dan bakat yang saya ambil adalah dari Riasek yang dikembangkan oleh George Albalan yang mengelompokkan individu berdasarkan 6 tipe kepribadian utama. Sepertinya ketika rapat dinas beberapa tahun yang lalu sudah pernah kita lakukan tesnya. Masih ingat Bapak Ibu hasilnya apa? Ya, ada yang realistik ini praktis, suka kegiatan fisik dan bekerja dengan alat atau mesin. Biasanya yang realistik ini cocok kebanyakan diminati oleh anak-anak teknik, bisa pengelasan, bisa mekanik. Kemudian investigatif, sukanya analitis atau suka meneliti dan berpikir kritis. Kalau orang lain mungkin menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sulit, soal-soal yang sulit, tapi kalau si investigatif senang sekali. Bahkan dia tidak bisa tidur ketika belum menyelesaikan soal yang menurutnya sangat menantang. Gitu. Kemudian artistik, kreatif, ekspresif, dan imajinatif. Biasanya berhubungan dengan seni, sosial, peduli, suka membantu dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian enterprising, percaya diri, suka memimpin dan mempengaruhi orang lain. Yang terakhir adalah konvensional. Biasanya konvensional ini lebih banyak diminati oleh anak akuntansi karena banyak hitungannya. Karena di konvensional teratur, teliti, dan menyukai pekerjaan administratif. Terus sedikit tentang tes Riasek. Nah, ini yang sudah saya lakukan kemarin. Yang pertama adalah aktivitas. Yang pertama saya melakukan pembukaan. Seperti biasa saya melakukan salam, bacaan doa, kemudian absen dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah pengisian link tes minat dan bakat. Untuk linknya ini Bapak Ibu. Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu butuh bisa saya share. Kalau ada beberapa kelas yang sudah ada hasilnya, jadi Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan lagi tesnya. Tapi di akun Pintar ini banyak sekali tes, ada gaya belajar, ada kepribadian ini, kecerdasan majemuk itu bisa dimanfaatkan juga. Tapi insya Allah kalau gaya belajar dan tes minat bakat, insya Allah sudah ada hasilnya. Bapak Ibu tinggal meminta saja. Untuk hasilnya di kelas 10 akademika ya, ini hasilnya sudah di 10 akademika. Ini nanti ketika Bapak Ibu mencoba tes ini langsung muncul hasil seperti ini. Ada yang konvensional, ada sosial, ada juga yang perpaduan. Tidak harus satu bakat. Untuk 10 akademika, tipe yang realistik,
Presentasinya 22%, investigatif 9%, artistik 12%, sosial 33%, enterprising 3%, konvensional 21%. Dan selanjutnya adalah refleksi. Di sini setelah anak-anak saya minta untuk melakukan tes, kemudian saya minta untuk menyampaikan hasil dan pendapat tentang hasil tes. Maksudnya pendapat adalah setuju atau tidak dengan hasil tes yang sudah dilakukan. Ketika setuju, apa alasannya kok setuju? Kemudian ketika tidak setuju, kenapa tidak setuju? Menurutmu apa harusnya bidang yang kamu sukai? Kemudian untuk konsep saya menjelaskan seperti tadi apa saja dari Riasek. Nah, yang terakhir adalah aplikasi. Menentukan karir pilihan. Setelah tahu hasil, kemudian adalah menentukan karir yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu yang jurus pertama. Sebenarnya non akademik, bukan hanya akademik, tapi dua-duanya. Jadi kalau akademik mungkin kita bekerja sama ya. Kalau akademik mungkin bisa nanti saya bantu mencari. Tapi kalau yang akademik mungkin nanti bisa Bapak Ibu yang menggali ketika belajar di kelas. Itu ya Bapak Ibu ya, untuk yang jurus finali potensi. Lanjut kedua adalah kelola emosi. Saya laksanakan dari Selasa tanggal 28 Oktober di kelas 10 cara mengelola emosi. Yang pertama adalah dari atas dulu ya. Pertama harus menyadari dulu emosinya dirasakan apa. Emosi itu bukan hanya emosi marah ya Bapak Ibu. Ada emosi senang, emosi sedih, emosi penuh cinta itu juga emosi, emosi kagum. Pertama harus sadar terhadap emosinya dulu. Setelah adalah bisa mengelola dirinya supaya emosinya tidak terlalu ketika marah, supaya tidak terlalu meluapkan emosinya, harus bisa mengelola diri. Kemudian setelah mengelola diri barulah diperbolehkan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, supaya ketika marah tidak langsung mengambil tindakan, tapi harus berpikir dulu dampaknya, konsekuensinya untuk dirinya, manfaatnya untuk dirinya apa. Setelah itu baru mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian ada juga terampil berkomunikasi, ada juga peduli sosial. Peduli sosial maksud saya lakukan Bapak Ibu berbasis kata. Yang pertama adalah aktivitas. Saya melakukan pembukaan dan membaca dan mengekspresikan diri dengan cerita emosi. Maksudnya adalah mungkin kita bisa praktek sedikit gitu, Bapak Ibu. Praktek sedikit. Dipegang saja. Tidak perlu menulis-nulis, tidak punya anotasinya. Tidak perlu menulis, dipegang untuk kertasnya Bapak Ibu sebentar. Ketika Bapak Ibu emosi, kertasnya boleh diremes-remes. Tapi ketika Bapak Ibu mulai emosinya lebih positif, kertasnya boleh dilus-lus lagi. Bapak atau Ibu guru atau panjenengan berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Pertama, kedua, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Bapak tadi apakah sudah mulai emosi Bapak Ibu? Boleh diremes-remes. Part ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Jadi tadi belum sadar ya kalau bahan ajarnya ketinggalan. Nah sekarang sadar, dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru. Seketika buyar, tidak jadi. Kemudian lanjutannya, di tengah pelajaran
memberikan perhatian. Terlambat, ngerungokno. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap tidur. Sudah emosi? Boleh direnungkan. Kemudian part kelima. Lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak itu membuka pintu dan mengambilnya. Bapak itu berkata, maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya sekarang masuk di ruang ICU. Maksudnya positif atau negatif? Boleh dielus-elus kalau positif. Kemudian terakhir, Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak Guru atau Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Bagaimana kondisi kertasnya sekarang Bapak Ibu? Masih utuh. Masya Allah. Ya, masih utuh. Angkat tangan. Iya, Masya Allah. Saya boleh mendengar pendapatnya begini. Kalau masih utuh kertasnya. Karena kan pemaaf. Harus dimaafkan. Kalau yang lain mungkin sama seperti saya ya. Saya bakal latihan itu kertas saya itu paling jelek. Ya karena saya emosi ya. Ada juga yang seperti itu ya Bapak Ibu, gini wajar manusiawi. Karena kita juga manusia. Tapi kalau ini ya setelah menyapa dengan cerita tadi, saya melakukan refleksi. Refleksinya adalah pertama, kertasnya tadi sudah dilihat ya, masih utuh atau sudah lecek. Nah, ketika kertasnya sudah lecek, bayangkan itu adalah perasaan dari siswa-siswa kita. Apakah kertasnya bisa kembali utuh? Meskipun dielus-elus, meskipun disayang-sayang, ya itulah perasaan siswa-siswa kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita terlepas atau tidak kontrol emosi sehingga meluapkan kata-kata kasar ya, kata-kata yang tidak pantas, akhirnya melukai perasaan siswa kita. Dan ternyata itu tidak mudah untuk dihapuskan. Itu pelajaran juga untuk saya, Bapak Ibu. Itu kemudian setelah saya minta anak-anak berefleksi, saya menjelaskan konsep. Konsepnya saya sampaikan sedikit gitu. Mengapa harus mengelola emosi? Pernah tahu video ini ya? Itu adalah cerita ya, dari berita dan itu memang terjadi. Kenapa kok sampai seperti itu? Ternyata di dalam otak kita itu ada yang namanya otak dinosaurus. Di gambar itu mungkin. Nah, otak dinosaurus itu biasanya tertidur. Tapi ketika kita tidak bisa mengontrol emosi, bangkitlah si otak dinosaurus dan akhirnya menguasai seluruh elemen otak kita, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan diri kita. Ketika emosi. Nah, cara supaya tidak sampai otak dinosaurusnya terbangun, ada caranya Bapak Ibu. Jadi monggo tangannya diangkat ke atas. Kita ibaratkan si jari jempol adalah otak dinosaurus. Otak dinosaurus ini biasanya tertidur. Tertidur berarti dilipat. Nah, di jari telunjuk ini ada yang namanya logika. Logika ini juga ikut menutup si dinosaurus supaya tidak terbangun. Logika sudah tertutup, kemudian di jari tengah ada yang namanya self control, kontrol diri. Kontrol diri ini juga bisa menutup si dinosaurus. Ketika
tidak terkontrol, maka dinosaurus akan mudah lepas, akan mudah bangun. Oke. Kemudian regulasi diri dan problem solving. Di dalam diri kita ada yang namanya yang bedanya kita dengan makhluk lain adalah kita dikaruniai oleh akal. Dan di akal itu adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan atau problem solving. Nah, dari keempat-empatnya itu kita ada, dan keempatnya itulah yang menuntut si otak dinosaurus. Ketika self control tidak bisa mengikat dinosaurus, maka ada tiga lagi. Kemudian ketika logika regulasi problem solving tidak bisa mengikat, bangunlah si dinosaurus. Ketika sudah bangun, yaitu tadi contohnya tidak akan bisa mengontrol emosi. Yang kita sampaikan sebenarnya kita nggak pengen, dan mungkin nantinya kita akan menyesal. Jangan sampai si dinosaurus bangun. Caranya adalah dengan mengikat si dinosaurus dengan keempat jari kita: logika, self control, regulasi diri, dan problem solving. Nah, setelah saya mengajar konsep cara mengelola emosi, saya menyampaikan ini. Saya mengajak anak-anak untuk mengaplikasi, menyampaikan inisis. Banyak di antara kita atau mungkin siswa-siswa kita yang berkonflik karena dia tidak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, di sini saya punya rumus inisis. Rumus inisis ini bisa kita sampaikan kepada orang lain yang menurut kita tidak sesuai dengan diri kita. Misalkan ada orang lain yang buat emosi kita jadi emosi marah. Contohnya apa biasanya Bapak Ibu? Tidak membayar hutang. Oke. Boleh dicontohkan Pak? Misalkan si A tidak membayar hutang. Yang pertama, saya merasa marah saat kamu tidak membayar hutang. Saya berharap kamu bisa membayar hutang secepatnya. Mungkin kelihatannya nggak mungkin ya Bu ya kita menyampaikan gitu, tapi boleh kok kita berkomunikasi secara terbuka ya, dengan tetap memegang asas sopan santun ya, dengan melihat situasi dan suasana hati dari si orang yang akan kita sampaikan ya, boleh kok. Supaya apa? Supaya hubungan kita juga tidak renggang, supaya tetap bisa berteman, tapi juga kita tetap nyaman. Yang ingin mencoba rumus inisis kepada temannya sudah. Mungkin kepada anak. Ya boleh Bu Amel, bisa dicontohkan Sambil berdiri Bu Amel. Banyak anak kecil itu kan biasanya suka berantakan mainnya, kan orang tua itu gak sabar. Kamu itu ya, kenapa kan sudah bilang apakah begitu? Coba kita positif. Mama merasa kesal saat kamu membuat mainanmu berantakan. Mama berharap kamu bisa membereskan mainan dengan tepat dan tapi sesuai tempatnya. Terima kasih Bu Amel. Pesannya disampaikan, emosi kita juga sampaikan. Hubungannya sudah tidak akan renggang ya. Itu kalau ke anak. Ya kita juga belajar kalau ibaratnya saya meminta siswa kita untuk menyampaikan itulah. Alangkah baiknya ketika kita Bapak Ibu guru juga berkomunikasi secara terbuka, tidak main rasa-rasa, tidak main screenshot pikiran dan grup yang lain. Coba kita mulai sekarang menggunakan rumus inisis. Ketika ada orang lain yang menurut kita membuat kita tidak nyaman, membuat kita merasakan emosi yang negatif, boleh kita menyampaikan di inisis supaya komunikasi terbuka dan hubungan tetap lancar. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi saya
sudah menyampaikan ke siswa kita 2 jurus. Yang pertama adalah kenali potensi, mungkin kerjasamanya dengan panjenengan. Kalau saya mungkin bisa di minat dan bakat, kalau panjenengan mungkin bisa di bidang akademik. Ketika ada siswa yang menonjol di mata pelajaran Bapak Ibu, boleh ditandai, boleh disampaikan ke kami. Kalau Bapak Ibu butuh data-data tentang minat dan bakat gaya belajar, nanti akan kami share. Kami tidak akan pelit dengan data, dan itu yang mengenali potensi. Kemudian yang kelola emosi, ya intinya semua orang boleh kok merasakan emosi, baik positif maupun negatif, karena kita hidup tidak selalu mulus-mulus saja, pasti ada peristiwa yang melatar belakangi kita menjadi merasakan emosi marah. Tapi ya karena kita manusia, kita berbeda dengan yang lain yang tidak punya akal, ya. Kita punya kemampuan untuk mengelola emosi. Dan kita juga punya kemampuan untuk menyampaikan key message supaya hubungan tetap terjalin dengan baik. Dan Bapak Ibu bisa saya sampaikan. Kemudian kalau saya menyuruh siswa saya seperti itu, kita meminta anak-anak untuk mengelola emosi, lah alangkah baiknya kita sebagai pendidik juga ikut mengelola emosi supaya tidak sampai kejadian yang menyeramkan tadi, ya, pertengkaran antara siswa dan guru. Oke, itu saja bisa saya sampaikan. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Sampai jelas ya? Oke, ngapunten mengganggu waktunya. Karena saya juga terbatas waktunya, jadi saya sampaikan singkat saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.